Li Fang adalah seorang jurnalis independen yang menulis untuk Substack-nya yang sangat populer, lifang.substack.com. Sebelumnya, dia bekerja di The Intercept dan The Nation. Dan saya sangat senang bisa berbicara dengan hari ini. Lee, terima kasih banyak telah hadir di sini. Hey Lee, istimewa hari ini. Terima kasih telah work saya. Jadi beberapa hari yang lalu, Times of Israel mengumumkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel akan menerima anggaran baru sebesar 150 juta. Itu di atas apa yang sudah mereka dapatkan untuk kegiatan yang sudah ada dalam diplomasi publik, atau yang mereka sebut diplomasi publik atau hasbara. Times mencatat bahwa jumlah ini lebih dari 20 kali lipat dari apa yang biasanya dialokasikan untuk upaya semacam itu di tahun-tahun sebelumnya. Mereka mengumumkan bahwa anggaran baru ini kemungkinan akan difokuskan pada kampus-kampus perguruan tinggi di Amerika, dan bahwa kegiatan ini akan dilakukan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Yahudi Amerika dan Kementerian Urusan Diaspora yang akan terlibat dalam apa yang mereka sebut kegiatan kesadaran massal. Kementerian Diaspora Israel adalah sebuah organisasi yang telah Anda liput cukup lama. Anda dan Jack Paulson menerbitkan sebuah artikel di The Guardian musim panas lalu tentang beberapa upaya mereka. Jadi, apa itu Kementerian Urusan Diaspora? Apa tujuan utama mereka? Dan apa saja pencapaian besar mereka dalam menjalankan apa yang disebut oleh Kementerian Diaspora sendiri sebagai kegiatan kesadaran massal? Baiklah, izinkan saya mundur sedikit dan mengatakan bahwa sejak 2017 ada upaya di berbagai kementerian pemerintah Israel untuk melampaui anggaran hubungan masyarakat tradisional pemerintah Israel. Pemerintah Israel, sejak lama, seperti yang Anda sebutkan, telah menghabiskan uang untuk PR, iklan, dan menjual cerita Israel di Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain, untuk melawan kritik dan mempromosikan bisnis, diplomasi, sudut pandang mereka, serta untuk meningkatkan persepsi niscaya di antara bagi audiens. Sekarang, ada diskusi di sebuah Berkeley Sekutu Benjamin Netanyahu bahwa ini belum cukup jiu. Jadi pada tahun 2017, ada upaya PR rahasia. Saat itu, namanya telah mengalami banyak perubahan, jadi agak sulit untuk memberi merek di sini. Tapi kita akan menyebutnya Voices for Israel, karena awalnya disebut Tel Shlomo. Namanya berubah beberapa kali. Akhirnya digambarkan sebagai konser. Sekarang disebut Voices of Israel. Awalnya berada di bawah naungan kementerian, yang disebut Kementerian Urusan Strategis. Ini adalah kementerian yang sangat kecil, dijalankan oleh pejabat intelijen militer. Dan mereka pada dasarnya mengatakan bahwa mereka menginginkan unit komando PR strategis yang akan bergerak secara rahasia. Jadi mereka masuk ke Amerika Serikat dan mendanai kelompok-kelompok sekutu dengan cara rahasia yang akan melobi untuk undang-undang anti-BDS. Jadi, mereka pada dasarnya membantu memberlakukan undang-undang yang membuatnya ilegal bagi kontraktor AS tertentu dan entitas pemerintah AS untuk mendukung protes non-kekerasan terhadap kebijakan Israel terkait Palestina. Mereka bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk melawan apa yang mereka sebut delegitimasi, untuk menyerang aktivis pro-Palestina. Sekarang, ini kontroversial di Israel karena kelompok ini juga mendanai surat kabar Israel dan terlibat dalam debat domestik. Organisasi ini, Voices for Israel, dipindahkan ke berbagai kementerian. Itu berpindah dari Kementerian Urusan Strategis ke Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya berakhir di Kementerian Urusan Diaspora. Sekarang, maju cepat ke 7 Oktober. Dalam hari-hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, ada diskusi di Knesset untuk menghidupkan kembali Voices for Israel. Itu semacam cerita kami, cerita saya dengan Jack Paulson. Ada upaya rahasia untuk menghidupkan kembali Voices for Israel, untuk menyuntikkannya dengan jutaan dolar, dan mengerahkan untuk terlibat lagi dalam strategi hubungan masyarakat yang penuh rahasia ini, yang berfokus pada Amerika Serikat, kampus-kampus perguruan tinggi, dan membentuk perdebatan di Kongres.
Tampaknya, ini juga berperang-undang yang baru-baru ini disahkan yang mengkodifikasi definisi antisemitisme dari Aliansi Peringatan Holocaust Internasional. Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism. This is a brand new definition of anti-Semitism that goes beyond. Ini adalah definisi baru dari antisemitisme yang melampaui diskriminasi atau kebencian terhadap orang Yahudi. Ini pada dasarnya mencoba mendefinisikan ulang istilah antisemitisme untuk memasukkan kritik keras tertentu terhadap Israel. Jika Anda menyebut Israel sebagai negara rasis, itu sekarang didefinisikan sebagai antisemitisme ilegal, sebagai bentuk diskriminasi ilegal. Anda bisa menyebut negara lain di dunia, termasuk Amerika Serikat, rasis, dan tidak ada dalam hukum AS yang mengatakan bahwa itu ilegal. Itu adalah bentuk kebebasan berbicara. Tetapi, ada upaya terkoordinasi oleh kelompok pro-Israel. Beberapa di antaranya didukung oleh entitas Voices for Israel ini untuk mengubah definisi dan menekan bentuk-bentuk tertentu dari pidato anti-Israel atau kritik terhadap Israel. Anti-Israel or Israel critical speech. So I want to break those down, starting with. Jadi saya ingin memecahkannya, dimulai dengan apa yang Anda sebutkan tentang keterlibatan di kampus-kampus AS. Saya telah mendengar banyak selama setahun terakhir tentang pengaruh Hamas di kampus atau pengaruh Iran di kampus. Beberapa kelompok yang Anda sebutkan yang terkait dengan pemerintah Israel atau bagian dari pemerintah Israel, seperti Concert yang dijalankan melalui Kementerian Urusan Strategis, telah ada selama bertahun-tahun dan terlibat dalam berbagai upaya, seperti legislasi anti-BDS atau menentang kelompok yang mendukung BDS di kampus, memantau dan menyensor mereka. Berapa banyak uang yang diinvestasikan pemerintah Israel ke kampus-kampus Amerika, dan jenis kegiatan apa yang mereka lakukan di sana? And what kind of activities are they involved in there? Look, we don't know the full spectrum. Nah, kita tidak tahu spektrum penuh dari pendanaan. Kita memang melihat beberapa tender publik. Anda tahu, kita benar-benar menyusun cerita ini melalui berbagai dokumen. Banyak di antaranya adalah dokumen pemerintah Israel yang dipublikasikan di sudut-sudut web yang tidak begitu dikenal, tetapi tetap saja publik. Kita tahu bahwa dalam sekitar 7 bulan pertama setelah 7 Oktober, ada suntikan sekitar 8,2 juta untuk menghidupkan kembali Voices for Israel atau Concert atau apapun yang Anda ingin menyebutnya. Dan kita tahu bahwa kelompok ini telah bersekutu dengan sejumlah think tank dan organisasi di Amerika Serikat. Dan ada banyak tumpang tindih. There's a lot of overlap. Some of the staff members that helped set up Voices of Israel. Beberapa anggota staf yang membantu mendirikan Voices for Israel tumpang tindih dengan kelompok-kelompok Amerika tertentu yang sangat aktif dalam debat ini. Salah satu kelompok tersebut adalah ISGAP, Institut untuk Studi Antisemitisme Global dan Kebijakan. Kelompok ini bertemu hampir setiap bulan dengan anggota Kongres. Faktanya, pada bulan-bulan awal 2024, mereka menghadiri acara penggalangan dana dan mengklaim berperan dalam sidang Kongres pada bulan Desember 2023, di mana Partai Republik di DPR menanyai para pemimpin perguruan tinggi elit seperti University of Pennsylvania dan Harvard University, menuduh mereka memupuk antisemitisme atau kebencian terhadap Yahudi. Dan dalam momen seperti itu, hal tersebut menyebabkan pengunduran diri Claudine Gay, Presiden Harvard, dan memicu banyak reaksi balik terhadap perguruan tinggi elit ini. ISGAP, kelompok yang secara historis didanai oleh Voices for Israel, dan memiliki kepemimpinan bersama dengan Menteri Pemerintah Israel dan kepemimpinan politik, mengklaim keberhasilan PR ini karena mereka mengatakan telah memberikan anggota Kongres penelitian dan pendanaan mereka. Itu samken peran seperti jiu-jitsu. Ali Maigson das pengaruh pemerintah Israel, mereka sudah mendiai analysing. Sekali lagi, ini adalah kelompok yang secara historis didanai oleh pemerintah Israel, yang mengklaim sebenarnya tanpa bukti bahwa alasan kaum muda di seluruh negeri, terutama di kampus-kampus perguruan tinggi ini, memprotes mendukung hak asasi manusia Palestina, dan bahwa mereka khawatir akan terjadi pembantaian sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober, adalah karena mereka dikendalikan oleh Iran. Sekarang, bukti untuk klaim itu belum muncul. Ada banyak orang yang menyelidiki hal ini. Ini tentu saja mungkin, tetapi belum terbukti.
Namun yang telah terbukti adalah ada uang yang datang dari pemerintah Israel yang mendanai lembaga pemikir ini, ISCAP, yang kemudian mengordinasikan dengar pendapat Kongres ini, menanamkan mereka dengan penelitian, dan sebaliknya menyoroti orang-orang ini. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang aspek lain dari sensor ini. Just about a different aspect of the censorship. You worked on the Twitter files, revealing how Anda bekerja pada file Twitter yang mengungkapkan bagaimana faksi politik yang kuat seperti Big Pharma berkoordinasi dengan teknologi besar untuk menyensor dan menekan kritik terbesar mereka. Dan bagaimana Pentagon berkolaborasi dengan teknologi besar dengan cara yang sama untuk menyensor, memasukkan ke daftar hitam, dan daftar putih. Anda juga mengungkapkan bagaimana DHS berkolaborasi dengan perusahaan secara psikologis untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai misinformasi seputar pemilihan paruh waktu 2022. Jadi Anda telah lama mengamati apa yang sebenarnya menjadi upaya luas di Barat oleh faksi-faksi kuat untuk mengontrol dan memantau internet. Itu benar-benar menjadi keluhan konservatif di bawah pemerintahan Biden, dan banyak di pihak kanan telah berkumpul di sekitar itu, menyatakan kiak-ketike pada kebebasan berbicara. Sejauh mana Kementerian Diaspora Israel terlibat dalam taktik sensor yang sama, yang telah saya dengar dikecam oleh kaum konservatif selama 4 tahun. I've heard conservatives denouncing for the past 4 years. The underlying argument around all of these Argumen mendasar di balik semua tuntutan sensor, baik dari kiri maupun kanan, adalah bahwa ada upaya untuk melindungi kepentingan publik. Bahwa pidato yang menghasut atau jenis pidato partisan atau ekstrem merugikan orang, bahwa misinformasi pemilu berbahaya bagi demokrasi, bahwa ujaran kebencian merugikan komunitas rentan. Inilah yang biasanya Anda lihat dari kelompok sayap kiri yang berusaha membenarkan sensor di media sosial. Nah, dinamikanya persis terjadi di kelompok Israel yang berusaha menyensor media sosial. Israeli groups that are attempting to censor social media. There are a number of cutouts from the Ada sejumlah organisasi dari pemerintah Israel, termasuk satu kelompok yang banyak ditulis oleh Harry Berger dan saya, yaitu Cyberwell. Ini adalah organisasi yang dibentuk dari intelijen militer Israel, yang berbagi banyak personel dan staf dari Voices of Israel dan Kementerian Urusan Diaspora. Mereka membentuk LSM mereka sendiri untuk membantu memberikan saran kepada platform media sosial besar, seperti TikTok, Twitter, Facebook, dan lainnya, tentang cara memoderasi konten. Dan mereka argumen yang sama bahwa bentuk-bentuk diskusi tertentu seputar perang Israel-Hamas, perang di Gaza, dan klaim tertentu tentang konflik tersebut adalah bentuk antisemitisme yang berbahaya yang akan merugikan orang. are dangerous forms of anti-Semitism that are going to harm people. So therefore, the social media platforms need to Oleh karena itu, platform media sosial perlu melakukan penghapusan massal, penangguhan massal, atau moderasi konten berdasarkan permintaan mereka. Mereka mengklaim bahwa hanya menggunakan istilah Zionis adalah penghinaan. Cyberwell telah mengeluarkan laporan yang menekan TikTok. Pada dasarnya mengatakan bahwa siapapun yang membantah klaim bahwa 40 bayi dipenggal dan dibunuh pada awal serangan Hamas sedang terlibat dalam antisemitisme dan kebencian terhadap Yahudi. Meskipun media arus utama dan hampir semua pengamat netral dari konflik ini telah membantah kebohongan tersebut. Maksud saya, memang ada kekejaman yang dilakukan oleh Hamas, tetapi ini bukan salah satunya, pembunuhan 40 bayi. Jadi intinya, Badan Intelijen Israel ini, yang berpura-pura sebagai LSM pemerintah yang baik, hanya ada di sana sebagai penasihat netral untuk membentuk kebijakan moderasi di media sosial, mengambil sepotong berita palsu, informasi yang sepenuhnya palsu, disinformasi, dan kemudian memaksanya menjadi kebijaksanaan konvensional yang menyensor orang-orang yang mencoba mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi pada 7 Oktober. Jadi, mereka sangat berpengaruh. Mereka adalah mitra berita terpercaya yang memberi saran kepada TikTok, dan mereka telah membantu membentuk kebijakan di Facebook. Jadi ini benar-benar buku pedoman yang sama dengan mengklaim bahaya publik. Mengklaim bahwa mereka melindungi kepentingan publik dari informasi berbahaya. Semacam menyusup ke dalam pembuatan kebijakan moderasi konten, dan kemudian membentuk apa yang diizinkan untuk kita lihat di internet.
and then shaping what we're allowed to see on the internet. And we've seen this from government entities funded by the Kita telah melihat ini dari entitas pemerintah yang didanai oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kita telah melihat ini dari industri farmasi. Sekarang kita melihatnya dari pemerintah Israel. Dan perbedaan nyata di sini hanyalah perubahan partisan, di mana Demokrat dan kaum liberal cenderung mendukung beberapa bentuk sensor sebelumnya yang kita lihat di media sosial. Sekarang kita melihat mereka yang di kanan, dan beberapa Republikan mendukung bentuk sensor ini, meskipun itu dilakukan dengan etikat buruk, meskipun sebenarnya soft informasi yang baru dan akurat di internet. correct and truthful information on the internet. So you just talked about the diaspora ministry. Jadi Anda baru saja membicarakan tentang Kementerian Diaspora yang melobi Meta dan TikTok untuk melarang kata dan frasa tertentu, seperti cabang dari Voices for Peace yang melobi TikTok dan Meta, sehingga Anda tidak bisa lagi mengatakan Zionis dalam konteks tertentu. Dan mereka telah berhasil. Mereka telah mendapatkan kebijakan ujaran kebencian baru yang diterapkan. Jadi jika Anda staf warga negara Amerika, apa saja hal-hal yang tidak lagi diizinkan untuk dikatakan secara online karena upaya lobby ini? Anda baru saja menyebutkan satu. Tapi juga, mengapa kelompok ini begitu sukses di Amerika Serikat? Mengapa Kongres begitu menerima upaya sensor asing ini? Dan sebagai tindak lanjut terakhir, dalam penelitian Anda tentang sensor, pernahkah Anda menemukan pemerintah asing yang berhasil mempengaruhi kebijakan kebebasan berbicara Amerika seperti ini? America's free speech policies. No, I think that many Tidak, saya pikir banyak kepentingan khusus dan entitas pemerintah berusaha memalsukan apa yang kita baca dan tidak bisa baca di media sosial dan di internet. Maksud saya, begitulah cara kita semua mendapatkan berita kita. Anda tahu, ini sangat berbeda dari hanya 10 tahun, 20 tahun yang lalu sekarang, terutama setelah pandemi. Sebagian besar orang Amerika menerima berita mereka dari ponsel pintar mereka, dari media sosial. Kami tidak menonton televisi. Kami tidak lagi membaca koran fisik. Jadi jika Anda bisa membentuk apa yang diizinkan dan tidak diizinkan di platform media sosial, itu memberi Anda banyak kekuatan. Banyak kelompok kepentingan yang berbeda, banyak entitas pemerintah yang berbeda berusaha melakukan ini. Sedikit yang seberhasil pemerintah Israel. as successful as the Israeli government. We've seen, and it's mostly just me. Kami telah melihat, dan sebagian besar hanya saya dan Jack Paulson yang melakukan pelaporan ini. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu New York Times. New York Times, pada awal 2024, menemukan botnet asing yang telah membanjiri media sosial dengan ribuan akun Twitter palsu, menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan dialog palsu, menggunakan deepfake untuk menciptakan orang palsu, avatar palsu, dan mereka terus-menerus menyebarkan fitnah anti-Muslim, dan kemudian mentweet serta mengirim pesan Facebook kepada anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk menekan mereka agar mendukung sudut pandang Israel dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Dan ternyata ini dilakukan oleh sebuah firma PR yang telah disewa oleh urusan diaspora. Jadi, Kementerian Urusan Diaspora, selain memiliki hubungan dekat dengan Cyberwell, sebuah LSM pemerintah yang baik, yang membentuk kebijakan moderasi konten di berbagai platform media sosial, juga menanamkan konten yang kita lihat dengan aktivitas palsu dan pengguna palsu yang berusaha memberikan kesan percakapan otentik yang mendukung Israel. Yang membedakan Israel dari banyak pemerintah lain yang mencoba melakukan ini adalah bahwa mereka bukan satu-satunya pemerintah yang mencoba melakukan ini. Kita telah melihat botnet asing dari Rusia, China, dan Iran. Bahkan pemerintah Thailand telah melakukan ini. Biasanya, botnet ini dan upaya untuk mempengaruhi legislator dan politisi Amerika dihentikan oleh Departemen Kehakiman dan platform media sosial besar. Mereka dipelajari oleh FBI. Mereka diperingatkan oleh anggota Kongres. Kami memiliki sidang Kongres yang membahas bahaya pengaruh asing. Yang berbeda di sini adalah, tampaknya ada pengecualian untuk Israel. Kami tidak melihat investigasi pengaruh asing oleh Departemen Kehakiman. Kami tidak melihat ini dibicarakan oleh para pembuat undang-undang kami. Kami tidak melihat sebagian besar media arus utama,
kecuali satu artikel di New York Times, secara kritis melihat satu masalah ini. Ini mungkin memperpanjang tentang hubungan antara lobi Israel, dan pemerintah Amerika, sahabat Amerika. Tetapi, saat pun ada semua pengecualian untuk Israel. Tidak ada pengawas sama, Twika. There's kind of an exception for Israel. There isn't the same amount of scrutiny. Thank you so much for being Terima kasih selalu telah hadir di sini dan membawa kami memperbarui Inggris. very important one. Ini adalah cerita yang sangat penting dan sekiranya harap orang mendukung jurnalisme Anda yang dapat mereka temukan di lifang.substack.com. Substack.com. Hey, thanks for Terima kasih saya. Ini adalah lebih fat. Certis Namad. Shady.